Ada suaranya? Ada. Oh iya, tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Udah jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada webinar hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat datang pada webinar kali ini yang bertema dari ide menjadi website tanpa ribet. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Project Mini Bank yang beranggotakan Rasika Dia Relatif sebagai UI UX designer, kemudian saya sendiri Siti Tahtia Ainur Zahra sebagai test engineering, dan Naufal Fauzan sebagai project manager dan full stack developer, dan terakhir ada Muhammad Akmal Syarif sebagai database designer. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara sebelum memasuki acara inti. Yang pertama ada pembukaan, pemaparan materi, tanya jawab, dan terakhir ada penutup. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi mengenai aplikasi mengenai dari ide menjadi website tanpa ribet. Kepada tim presenter kami persilahkan. Ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu web coding dan bagaimana cara untuk memakamnya, mulai dari awal menggunakan AI. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan konsep dasar dari web coding. Web coding adalah proses membangun software dengan menggunakan AI sebagai partner dalam coding. Jadi AI membantu kita dalam proses pembuatan kode, tetapi manusia tetap menjadi pihak yang mengarahkan dan mengambil keputusan. Ada tiga hal utama dalam web coding. Yang pertama, kita menentukan requirement. Artinya, kita sebagai manusia menentukan software seperti apa yang ingin dibuat, fitur apa saja yang akan dibutuhkan, dan bagaimana sistem tersebut harus bekerja. Jadi AI tidak menentukan kebutuhan sistem secara bebas, tetapi mengikuti instruksi yang kita berikan. Yang kedua, AI membantu generate dan melakukan iterasi. Setelah requirement ditentukan, kita bisa memberikan instruksi kepada AI untuk membuat kode.
Kalau hasilnya masih belum sesuai, kita bisa memberikan instruksi tambahan untuk memperbaiki atau mengembangkan kode tersebut. Proses perbaikan secara bertahap ini disebut iterasi. Yang ketiga, kita tetap melakukan review dan testing. Jadi, walaupun kode yang dibuat dengan bantuan AI, hasilnya tidak boleh langsung dianggap benar. Kita tetap harus memeriksa apakah kode tersebut sesuai dengan requirement, apakah terdapat error atau debug, dan apakah sistemnya aman ketika digunakan. Jadi inti dari vibe coding adalah manusia tetap memegang kendali, sedangkan AI digunakan sebagai partner untuk membantu dan mempercepat proses coding. Dengan kata lain, AI bukan pengganti yang menggantikan developer, tetapi developer memanfaatkan AI agar proses pengembangan software menjadi lebih cepat dan efisien. Lanjut. Pada slide ini kita bisa lihat perbandingan antara proses coding secara tradisional dan proses coding yang dibantu oleh AI. Di bagian kiri adalah cara tradisional. Biasanya developer harus melakukan banyak hal secara manual. Misalnya melakukan setup boilerplate dari awal yang bisa membutuhkan waktu cukup lama, kemudian mencari referensi desain UI sendiri, melakukan debugging sendiri ketika menemukan error, dan membuat dokumentasi secara manual. Sedangkan di bagian kanan adalah proses yang sudah AI asisten atau dibantu oleh AI. AI dapat membantu menghasilkan struktur awal kode hanya dalam beberapa menit. Kemudian AI juga bisa membantu membuat draft tampilan UI berdasarkan deskripsi yang kita berikan. Ketika terdapat error atau bug, AI juga dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan masalah dengan lebih cepat. Selain itu, AI bisa membantu membuat draft dokumentasi awal sehingga developer tidak harus memulai semuanya dari nol. Jadi perbedaan utamanya bukan berarti AI membuat semua pekerjaan menjadi otomatis, tapi AI mengurangi pekerjaan yang sifatnya repetitif dan mempercepat tahap awal pengembangan. Developer tetap harus memberikan arahan, memeriksa hasilnya, dan melakukan testing. Itulah alasan kenapa sekarang proses development bisa menjadi lebih cepat dengan adanya AI assistant coding. Lanjut. Nah, pada slide ini saya menegaskan kembali bahwa vibe coding bukan sekadar menggunakan AI untuk membuat sebuah website. Prosesnya dimulai dari sebuah ide, setelah itu manusia menentukan requirement dan kebutuhan dari sistem yang ingin kita buat. Kemudian requirement tersebut kita ubah menjadi prompt atau instruksi yang jelas untuk AI. AI kemudian membantu menghasilkan kode atau solusi berdasarkan prompt yang diberikan. Setelah AI menghasilkan kode, pekerjaan manusia belum selesai. Kita harus melakukan review untuk melihat apakah hasilnya sudah sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu dilakukan testing untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan tidak terdapat error. Kalau masih ada masalah, kita melakukan iteration atau iterasi. Artinya kita memberikan feedback kembali kepada AI, melakukan perbaikan, kemudian melakukan review dan testing lagi jika terjadi bug. Jadi proses vibe coding sebenarnya merupakan sebuah siklus. Manusia menentukan arah dan mengambil keputusan, sedangkan AI membantu mempercepat proses implementasi. Karena itu, AI bukan pengganti manusia, tetapi menjadi partner dalam proses pengembangan software. Lanjut. Pada saat ini kita bisa melihat workflow lengkap dari vibe coding, yaitu bagaimana sebuah ide bisa dikembangkan menjadi
dikembangkan menjadi sebuah website sampai akhirnya dirilis. Workflow ini dibagi menjadi 4 tahap. Pertama yaitu rencana, desain dan setup, build, kemudian rilis. Tahap pertama adalah rencana. Di sini kita melakukan validasi ide dan requirement terlebih dahulu. Setelah itu kita menyusun requirement dan membuat form dengan bantuan AI. Sehingga instruksi yang diberikan kepada AI lebih jelas. Tahap kedua adalah desain atau setup. Setelah requirement jelas, kita membuat desain UI. Pada contoh ini menggunakan Google Sheet. Kemudian kita menyiapkan repository GitHub sebagai tempat menyimpan dan mengelola project. Tahap ketiga adalah build. Di tahap ini kita membuka project di Anti-Gravity IDE dan memberikan konteks kepada AI. Kemudian AI membantu generate kode berdasarkan requirement dan desain yang sudah dibuat. Setelah itu, project dijalankan secara lokal atau local host ya. Untuk melihat apakah sistem berjalan dengan baik, kita juga melakukan automatic testing, yaitu otomatis testing secara otomatis, kemudian melakukan review terhadap kode dan melakukan iterasi melalui prompt jika masih terdapat masalah. Tahap terakhir adalah rilis. Setelah sistem sudah diperiksa dan dianggap siap, kode kita push ke GitHub, kemudian dilakukan deployment agar website bisa diakses. Setelah itu website dirilis. Prosesnya sebenarnya belum berhenti. Kita tetap melakukan monitoring dan iterasi apabila ditemukan bug atau ada fitur yang perlu dikembangkan. Jadi secara keseluruhannya alurnya adalah dari merencanakan kebutuhan, membuat desain dan menyiapkan proyek, kemudian membangun dan menguji sistem dengan bantuan AI sampai akhirnya website dirilis dan dikembangkan. Lanjut. Pada slide ini kita masuk ke studi kasus yaitu Project Minibank. Minibank adalah aplikasi web MVP atau Minimum Viable Product atau yang dibuat sebagai simulasi sistem perbankan mini. Proyek ini digunakan untuk latihan proses development secara end-to-end, mulai dari perencanaan, pembuatan sistem, testing sampai akhirnya aplikasi dapat dijalankan. Untuk fitur yang tersedia, Minibank mencakup autentikasi berbasis role sehingga pengguna memiliki akses sesuai dengan perannya. Selain itu, terdapat manajemen nasabah dan proses pembukaan rekening. Dari sisi teknologi, proyek ini menggunakan Java 21 sebagai bahasa pemrograman, Spring Boot sebagai framework backend, PostgreSQL sebagai database, dan Timeleaf untuk membantu pembuatan tampilan web. Jadi Minibank ini menjadi contoh bagaimana konsep vibe coding yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan pada proyek yang nyata. AI dapat digunakan untuk membantu proses generate kode, debugging atau mencari error maupun dokumentasi, tetapi tetap dilakukan review dan testing oleh developer. Dan dengan studi kasus ini kita bisa melihat bahwa coding bukan hanya teori tetapi dapat digunakan dalam proses pengembangan aplikasi dari awal sampai aplikasi tersebut dapat dijalankan. Pada saat ini kita bisa melihat beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pengembangan Minibank. Jadi proyek ini tidak hanya memberikan pengalaman dalam membuat kode, tetapi juga mencakup beberapa bagian penting dalam software dan development. Pertama adalah UI UX. Dari sini kita belajar merancang alur login dan form nasabah sebelum masuk ke proses coding, sehingga tampilan dan alur sistem sudah memiliki gambaran yang jelas. Yang kedua,
Front-end, Minibank menggunakan Template untuk server-side rendering, kemudian HTML dan CSS digunakan untuk membangun tampilan website. Ketiga adalah backend. Bagian ini digunakan Spring Boot, Spring MVC, dan Spring Data GPA untuk menangani proses bisnis dan komunikasi antara aplikasi dengan database. Keempat adalah authentication dan security. Kita belajar bagaimana membuat login dan membatasi akses berdasarkan role atau peran pengguna menggunakan Spring Security. Kemudian ada database. Minibank menggunakan PostgreSQL yang dijalankan melalui Docker Compose. Jadi kita juga belajar bagaimana aplikasi terhubung dan mengelola data di database. Selanjutnya ada testing. Sistem diuji menggunakan JUnit 5 dan Spring Boot Test. Pada proyek ini juga terdapat pengukuran coverage sebesar 84% yang menunjukkan seberapa banyak bagian kode yang tercakup dalam pengujian. Kemudian ada CI dan CD. GitHub Action digunakan untuk menjalankan tes secara otomatis ketika ada push atau pull request. Jadi proses testing tidak hanya dilakukan secara manual. Terakhir ada project management. Project dibagi berdasarkan beberapa role seperti PM, UI UX, database, dan test engineer. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan software juga membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi dalam tim. Jadi dari Maybank kita bisa belajar bahwa membuat sebuah aplikasi tidak hanya tentang menulis kode, tetapi juga mencakup desain, front-end, back-end, database, security testing, CI/CD, dan pengelolaan project. Pada slide terakhir ini, kita menampilkan resource atau sumber yang digunakan dalam proses pengembangan dan demo Minibank. Di bagian kiri terdapat project Minibank, yaitu repository GitHub yang digunakan untuk menyimpan source code project. Selain itu terdapat website Minibank yang digunakan untuk melihat hasil atau implementasi aplikasi secara langsung. Kemudian di bagian kanan terdapat beberapa tools yang digunakan selama proses demo. Pertama adalah Community yang digunakan untuk membantu atau menyusun requirement dan membuat prompt agar instruksi yang diberikan kepada AI lebih jelas. Kedua adalah Google Sheets yang digunakan untuk membantu proses desain UI sebelum masuk ke tahap coding. Yang ketiga adalah Anti-Gravity IDE yang digunakan sebagai environment untuk melakukan coding dengan bantuan AI. Di sini AI dapat membantu generate dan memperbaiki kode berdasarkan konteks dan instruksi yang diberikan. Terakhir adalah GitHub yang digunakan sebagai repository dan version control untuk menyimpan serta mengelola perubahan kode. Jadi tools tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling mendukung dalam satu workflow. Mulai dari menyusun requirement, membuat desain, melakukan coding dengan bantuan AI, sampai menyimpan dan mengelola source code. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas. Kalian ini gimana aja? Selesai. Iya. Aman tadi. Berapa menit anjir? Berapa menit ya tadi? Selama ya? Selama 15 menitan ya? Cepet ya? Lumayan lah. Oke teman-teman, jadi ini aku mau ngedemoin aplikasi yang udah ini kita buat khusus untuk mahasiswa FEBS yang mana mereka gunakan sebagai
alat pembelajaran bagaimana simulasi yang ada di bank itu. Kita bisa bikin akun dulu sebelumnya, isi nama, email, jurusan, NIM, terus dosen pembimbingnya siapa, nama akunnya siapa, sama kata sandinya. Karena aku udah punya, kita pakai yang ada. Kita masuk ke modulnya CS. Di sini anak-anak mahasiswa bisa belajar gimana sih jadi customer service di bank, kayak bikin akun, bikin buka rekening, ataupun edit kayak misalnya mau ganti nomor telepon atau mau aktif dan nonaktif akun. Di sini juga kita bisa bikin modul banknya juga. Terus kita lanjut ke akun teller. Di akun teller ini kita bisa melakukan transaksi, setor tunai, penarikan tunai, transfer dana. Di sini juga kita udah pakai fitur yang bisa langsung cetak struktur PDF-nya. Di supervisor ini adalah akun yang dimana saat ada orang yang buka rekening lewat customer service, dia tuh harus dapat approval dulu dari si akun supervisornya ini. Nanti di sini ada, kita tinggal klik dia di ACC atau enggak untuk bikinnya. Kalau untuk halaman admin ini nanti saat kita bikin akun Gemini Bank ini kita nggak bisa langsung masuk karena kita harus tunggu ACC dulu dari si halaman admin tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita lanjut ke vibe codingnya. Bukan pendaftaran mahasiswa, bukan lagi buka iya oh iya teman-teman, sebelum saya sih mau sedikit informasi. Mungkin di sini ada yang sedang berkampus untuk punya adik saudara dan teman yang tahun ini atau tahun Langsung saja kita masuk ke kemarin atau tahun ini yang pernah kuliah. langsung kita masuk ke bagian cara codingnya. Kita mulai seperti yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari kita menjelaskan suatu ide ke GPT-nya. Misal saya ini dimana bagian awas, ini dimana banyak Nah, sini kita pakai ide untuk kita contoh sebuah website rental mobil luxury. Contohnya ada model Ferrari gitu. Kita kasih ide dulu ke AI.
Nah, setelah itu, nah, kan ayah di sini dia bilang jangan langsung bikin kodenya, tapi kita tentukan dulu requirement-nya. Di sini ada contoh requirement itu kita disuruh buat project brief untuk si websitenya. Lalu di sini ada scope-nya. Nah, kita lanjut buat project brief. Nah, di workflow yang saya biasanya lakukan ketika coding itu, ketika kita ingin membuat sesuatu, kita harus konfirmasi dulu AI-nya biar dia nggak halu atau agar benar-benar sesuai 100% apa yang kita mau. Contohnya gini, buatkan project brief. Sebelum itu ada yang ingin kamu konfirmasi, tanyakan. Adanya dari komunikasi dulu, ini harapkan bagaimana untuk angkat. Nah, tadi kan dia suruh buat di sini workflow-nya kita buat project brief. Nah, kita minta buat project brief-nya untuk website yang ide kita tadi yaitu rental mobil ya. Kita minta buatkan dia project brief-nya. Nah, kita buatnya itu jangan langsung kita buatkan project brief-nya, tapi kita konfirmasi agar kita harus membuat dia bertanya kepada kita isi project brief-nya mau ada apa aja biar jadi 100% sesuai apa yang kita mau. Nah, di sini dia ngasih pertanyaan project untuk website yang kita buat ini mau diposisikan sebagai apa. Kita pilih aja luxury car rental. Target utamanya cinta supercar. Tujuan utama websitenya kita pilih menampilkan koleksi mobil. Nah, dia di sini langsung buat project brief-nya. Nah, setelah itu kan setelah project brief di sini ada kita buat requirement. Nah, sama seperti yang project brief tadi, kita suruh buat dia untuk membuatkan requirement, tapi sebelum itu kita harus buat dia konfirmasi ke kita atau tanyakan ke kita requirement apa yang harus dibuat. Di sini dia ngasih pertanyaan lagi, baik saja. Dia udah buat requirement-nya. Nah, setelah kita buat requirement-nya, workflow yang diberikan tadi, setelah membuat requirement itu kalau nggak salah kita lihat di sini ada creative design. Nah, ini
creative direction. Kenapa di sini saya membuat .md? Karena .md itu jenis file yang mungkin bisa dibilang paling disuka oleh My Eye. Karena dia